Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan makalah kami tentang dinasti Mamalik. Saya sendiri sebagai anggota, kemudian teman saya yaitu Mbak Binti dan juga Mbak Diah Mulia Santika. Pada bab ini, dinasti Mamalik, kita akan mempelajari yang pertama adalah sejarah berdirinya dinasti Mamalik, kemudian pembagian dinasti Mamalik, selanjutnya adalah kemajuan yang dicapai oleh dinasti Mamalik, dan kemudian hancurnya atau penyebab kemundurannya dan juga kehancuran dinasti Mamalik. Yang pertama adalah sejarah berdirinya dinasti Mamalik. Dinasti Mamalik ini didirikan oleh para budak yang pada awalnya mereka adalah orang-orang yang direkrut oleh dinasti Ayyubiyah, penguasa dinasti Ayyubiyah. Kemudian budak itu dididik menjadi tentaranya dan juga menjadi pengawal oleh penguasa dinasti Ayyubiyah yang bernama Al-Malik As-Sholih. Mereka mendapat perlakuan khusus, yaitu terjauh dari masyarakat, kemudian juga mendapat hak-hak istimewa berupa karir, ketentraman, dan imbalan-imbalan material lainnya. Ketika penguasa Ayyubiyah ini yaitu Al-Malik As-Sholih meninggal pada tahun 1249 Masehi, anaknya yang bernama Turan Shah naik tahta sebagai sultan. Golongan Mamalik merasa terancam karena Turan Shah lebih dekat kepada tentara asal Kurdi dibandingkan dengan golongan Mamalik. Dan pada akhirnya pada tahun 1250 Masehi, di bawah kepemimpinan Aibak dan Baibars, Mamalik berhasil membunuh Turan Shah. Kemudian sesuai dengan kesepakatan golongan Mamalik, diangkatlah kepemimpinan yaitu Syajaruh al-Dur. Kepemimpinan Syajaruh al-Dur berlangsung sekitar 3 bulan. Kemudian ia menikah dengan golongan Mamalik yang bernama Aibak dan menyerahkan tombak kepemimpinan kepadanya sambil berharap dapat terus berkuasa di belakang tabir. Akan tetapi segera setelah itu Aibak membunuh Syajaruh al-Dur dan mengambil sepenuhnya kendali pemerintahan. Pada mulanya Aibak ini mengangkat seorang penguasa yang bernama Musa, namun pada akhirnya juga Musa ini dilengsarkan atau dibunuh oleh Aibak tadi. Kemudian ini merupakan akhir dari dinasti Ayyubiyah di Mesir dan awal dari kekuasaan dinasti Mamalik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah pembagian dinasti Mamluk. Jadi dalam pembagian dinasti Mamluk itu dibagi menjadi 2 dinasti. Yang pertama adalah dinasti Mamluk Bahri dan yang kedua adalah dinasti Mamluk Burji. Dinasti Mamluk Bahri didirikan pada tahun 648 Hijriah atau 1250 Masehi yang berada di Mesir dari Kesultanan Mamluk, yang para budaknya berasal dari suku Kipja atau dari suku Rusia Selatan.
yang berdarah campuran antara Mongol dan Turki, yang awalnya dibeli oleh Sultan Malikus Shalih Najmuddin Al-Ayyub atau salah satu sultan yang berasal dari dinasti Al-Ayyubi, yang kemudian mereka ditempatkan di pulau kecil atau disebut dengan Pulau Rodoh yang terletak di delta Sungai Nil. Mereka dilatih untuk belajar tentang kemiliteran, yang kemudian lama-kelamaan mereka dijadikan sebagai pengawal sultan, yang kemudian karir mereka semakin naik, yang kemudian mereka dijadikan sebagai komando pasukan kesultanan. Nah, dengan posisi mereka yang strategis ini, kemudian mereka diangkat sebagai amir atau menjadi sultan. Nah, akhirnya mereka menjadi sultan, dan akhirnya mereka menjadi sultan yang kemudian dinasti ini dikenal dengan dinasti Mamluk Bahri. Selanjutnya adalah dinasti Mamluk Burji. Jadi budak dari dinasti Mamluk Burji ini berasal dari daerah Turki yang didatangkan oleh Sultan Kalamun karena ia merasa curiga terhadap beberapa tokoh militer dari Mamluk Bahri yang dianggap dapat mengancam kelangsungan kekuasaannya, yang kemudian mereka ditempatkan di menara benteng Burj, sehingga mereka dinamakan dengan Mamluk Burji, yang kemudian budak dari dinasti Mamluk Burji dan Mamluk Bahri itu berasal dari daerah yang sama, yaitu daerah Turki, akan tetapi asal mereka yang berbeda-beda. Yang kemudian adalah kemajuan yang dicapai oleh dinasti Mamluk. Jadi kemajuan yang dicapai dari dinasti Mamluk ini adalah kemajuan dalam bidang ekonomi, karena dinasti Mamluk ini membuka hubungan dagangan dengan Prancis dan Italia melalui perluasan jalur perdagangan yang dirilis oleh dinasti Fatimah di Mesir sebelumnya. Di samping itu, kemajuan dari dinasti Mamluk ini yaitu kemajuan dalam bidang pertanian, yang kemudian disusul oleh bidang ilmu pengetahuan, yang kemudian Mesir menjadi tempat pelarian para ilmuwan-ilmuwan seperti ilmuwan-ilmuwan yang berasal dari Baghdad dari serangan tentara Mongol. Oleh karena itu, ilmu-ilmu banyak berkembang di Mesir seperti sejarah, kedokteran, astronomi, dan ilmu agama. Baik, untuk kemajuan yang dicapai oleh dinasti Mamluk yang selanjutnya yaitu dalam bidang optomologi atau dalam bidang kedokteran yang fokus pada sistem penglihatan, dikenal seorang tokoh bernama Salah ad-Din Ibnu Yusuf. Sedangkan dalam bidang ilmu keagamaan tersohor nama Ibnu Taimiyah, seorang pemikir reformis dalam Islam al-Suyuti yang menguasai banyak ilmu keagamaan. Kemudian ada Ibnu Hajar al-Asqalani dalam ilmu hadis. Sedangkan di bidang arsitektur, banyak arsitek yang dikirim ke Mesir untuk membangun sekolah, masjid, rumah sakit, museum, perpustakaan, villa, kubah, dan menara masjid. Kemudian dalam bidang pemerintahan, kemenangan dinasti Mamluk atas Mongol di Ayun Jalut menimbulkan harapan baru bagi daerah sekitar, sehingga mereka meminta perlindungan. Kemudian menyatakan kesetiaan kepada dinasti Mamluk ini, sehingga wilayah dinasti ini bertambah luas. Kemudian untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu terkait penyebab kemunduran dan kehancuran dari dinasti Mamalik. Setelah memiliki kemajuan di berbagai bidang yang tercapai berkat kepribadian dan wibawa sultan yang tinggi, solidaritas sesama militer yang kuat, dan stabilitas negara yang aman dari gangguan, ada faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dari dinasti Mamalik ini, yaitu semenjak masuknya budak-budak dari Sirkasia yang kemudian dikenal dengan nama Mamluk Burji, yang untuk pertama kalinya dibawa oleh Kolawun, solidaritas antar sesama militer menurun, terutama setelah Mamluk Burji berkuasa. Banyak penguasa Mamluk Burji yang bermoral rendah dan tidak menyukai ilmu pengetahuan.
Kondisi ini diperparah oleh datangnya kemarau panjang dan berjangkitnya wabah penyakit. Di pihak lain, suatu kekuatan politik baru yang besar muncul sebagai tantangan bagi Mamalik, yaitu Kerajaan Utsmani. Kerajaan inilah yang mengakhiri riwayat Mamalik di Mesir. Dinasti Mamalik kalah melawan pasukan Utsmani dalam pertempuran menentukan di luar kota Kairo pada tahun 1517 Masehi. Sejak itu, wilayah Mesir berada di bawah kekuasaan Kerajaan Utsmani sebagai salah satu provinsinya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 7, ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.